Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji dan syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama Majelis Studi Dakwah Terapan mengucapkan jazakumullahu khair kepada para sahabat-sahabat sekalian yang telah memberikan dukungan dakwahnya kepada kami, baik itu berupa moral maupun material. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda fid dunia wal akhirah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah banyak materi-materi dakwah yang kami upload di YouTube. Silakan berkunjung dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Pada kali ini kita akan mengkaji tentang fenomena pawang hujan. Bagaimana sebenarnya tentang pawang hujan ini? Baru-baru ini Indonesia bahkan dunia dihebohkan dengan aksi seorang pawang hujan pada acara balap motor bergengsi MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat yang telah berakhir pada Minggu 20 Maret 2022. Berbagai macam komentar pun muncul di tengah-tengah masyarakat. Ada yang setuju-setuju saja karena hal itu dianggap sebagai kearifan lokal. Namun ada juga yang tidak setuju sebab hal tersebut tidak hanya mencoreng nama Indonesia di mata dunia internasional, bahkan karena terang-terangan mempertontonkan praktik kesyirikan kepada rakyat NKRI yang notabene mayoritas kaum muslimin. Ini ya, jadi mari sama-sama kita lihat. Apa sih sebenarnya pengertian pawang itu? Pawang adalah orang yang mempunyai keahlian istimewa terkait dengan ilmu gaib seperti dukun, muallim perahu, pemburu buaya, penjinak ular, dan penangkal hujan, serta yang lainnya. Nah, itu pengertian pawang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi lebih mengarah kepada syirik sebetulnya. Ya, itu kalau dia pengertian pawang. Nah, lalu bagaimana kita mensikapinya? Terutama bagi kita yang tidak ingin terjebak pada kesyirikan yang dikemas dengan label kearifan lokal. Nih, ya, tentunya kita sebagai seorang muslim yang beriman, bagaimana kita mensikapi ini? Baik, apakah di dalam Islam ada solusi untuk mengalihkan hujan karena ada hajat tertentu? Apakah ada dalam Islam seperti itu? Nah, kami dari
MSDT, Majelis Studi Dakwah Terapan, akan mengulasnya secara singkat. Tentu dengan dalil-dalil. Nah, mari kita ikuti dan insya Allah semoga bermanfaat buat kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, pada dasarnya hujan adalah rahmat dan karunia dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Artinya, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Nah, jadi yang menurunkan hujan dari langit adalah Allah. Dan hujan itu diberkahi, kata Allah. Nah, jadi hujan itu rahmat dia. Rahmat, karunia dari Allah. Karena dengan hujan itu, semua pohon-pohon di muka bumi tumbuh. Airnya bisa diminum. Baik oleh manusia maupun oleh hewan. Nah, kalau di kampung-kampung itu yang tidak ada sumur air, mereka itu menampung air hujan. Ditampung oleh mereka. Saya waktu masih kecil juga seperti itu. Di Medan waktu itu. Ya mandi hujan kita karena cuacanya masih bagus. Ya, masih murni, belum ada zat-zat kimia yang berterbangan. Nah, jadi itu rahmat dari Allah. Kemudian Allah yang menurunkan hujan. Tidak ada yang lain, Allah yang menurunkan hujan. Sebagaimana Allah berfirman, wa huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Allah yang maha pelindung lagi maha mengetahui, lagi maha terpuji. Nah, jadi yang menurunkan hujan itu Allah. Tidak ada yang lain. Allah yang menurunkan hujan. Nah, dengan sistem alam yang sudah Allah buat, yang sudah Allah desain sedemikian rupa. Nah, ini dalam Al-Quran diterangkan. Ya, surah Asy-Syura ayat 28. Nah, kemudian hanya Allah sajalah yang kuasa memberhentikan hujan. Jadi Allah kuasa menurunkan hujan dan Allah kuasa memberhentikan hujan. Tidak ada yang lain. Mari kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumiz zalimin. Artinya, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah. Kemudian air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Surah Hud ayat 44. Nah, mari kita lihat penjelasannya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah memberi kabar bahwa ketika Allah menenggelamkan penduduk bumi seluruhnya kecuali orang-orang yang berada dalam perahu Nuh, Allah memerintahkan bumi untuk
menelan airnya yang bersumber darinya dan berkumpul di atasnya, serta Allah memerintahkan langit untuk menahan hujan. Ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tadi. Nah, jadi Allah perintahkan bumi telan airnya kembali, langit berhenti hujan, kata Allah. Nah, dan air pun disurutkan, maksudnya mulai berkurang. Lama-lama berkurang. Nah, perintah pun diselesaikan, maksudnya bersihlah penduduk bumi dari orang-orang kafir kepada Allah. Rumah-rumah mereka pun tidak tersisa sama sekali. Ini kalau sudah berkhandak. Ya, ditenggelamkan bumi, semua orang kafir, orang zalim mati semua. Yang tinggal hanya orang-orang yang beriman. Bisa seperti itu terjadi nanti juga. Dan bahtera itu pun berlabuh, yaitu perahu dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Berlabuh. Di atas bukit Judi terletak dekat daerah Mosul, sebuah kota di Irak, di dekat sungai Dajlah. Nah, jadi dia berlabuh di lereng gunung itu. Lama-lama air surut. Intinya apa dalam ayat ini? Allah yang memerintahkan hujan itu berhenti. Tidak ada yang lain. Nah, apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas? Yang menurunkan dan memberhentikan hujan adalah Allah. Oleh karenanya, mintalah kepada Allah. Artinya apa? Minta kepada Allah, semoga Allah turunkan hujan. Minta kepada Allah supaya Allah berhentikan hujan atau Allah alihkan hujan ke tempat yang lain. Mintanya kepada Allah, bukan kepada yang lain, gitu. Nah, mari kita lihat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, jadi mereka tidak mau minta kepada Allah. Mintanya kepada selain Allah. Nah, itu orang yang sombong. Atau tidak mau berdoa, itu orang yang sombong. Berdoa kepadaku, kata Allah. Akan aku ijabah doamu. Doa dalam hari ini minta apa? Minta hujan atau minta dialihkan hujan. Kepada Allah mintanya. Jangan kepada selain Allah. Nah, nih jangan meminta kepada selain Allah, hukumnya syirik. Mari kita lihat firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya berdoa kepada Rabbku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi agar Nabi memerintahkan kepada umat Islam, kepada manusia, mintalah kepada Allah saja. Jangan mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Nah, jangan minta kepada yang lainnya, itu maknanya. Baik. Nah, contohnya minta kepada jin. Apakah itu jin yang diundang atau jin nasab, indigo. Jadi jin itu bisa diundang dia dengan ritual tertentu. Nah, itu hukumnya syirik. Bisa diundang. Bisa. Ada juga jin itu memang dia ada pada diri seseorang karena turunan. Ya, apalagi di negeri kita ini kan dulu kan agamanya animisme. Jadi kakek moyang kita itu rata-rata pakai jin zaman itu. Nah, mereka piara, itu sumpahnya sampai 7 turunan katanya.
Kok kamu tidak punya? Ya, saya kan turunan ke-8, begitu kata dia. Tapi memang pakai turunan dia. Nah, jadi itu namanya jin nasab. Ya, ada yang dia itu berada di sekitar kita, di belakang kita, ada yang memang menyatu dalam diri seseorang. Makanya dia bisa melihat macam-macam. Nah, itu namanya jin nasab. Menjadi indigo lah dia. Dan itu hukumnya syirik. Kalau sampai mati tidak dibuang, bahaya. Kalau dia ngaku Islam ya. Kecuali kalau di luar Islam terserah. Dengan level kearifan lokal dan sebagainya terserah. Tapi kalau sebagai muslim, ngaku beriman, wajib ditinggalkan itu. Karena syirik hukumnya. Nah, mari kita lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin. Tetapi mereka, jin itu menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Ada yang meminta. Ini Allah menjelaskan dalam surah Al-Jin. Nah, jadi hukumnya sesat. Orangnya disebut musyrik. Perbuatannya disebut dengan syirik. Mempersekutukan Allah. Nah, jadi dikatakan syirik ini, orang mengaku Islam, tapi dia minta sama jin. Itu namanya syirik. Dia ngaku sama Allah juga, dia ngaku kepada selain Allah juga. Nah, kalau semata-mata mereka minta sama jin misalnya, tidak berdua sama Allah, itu namanya sudah kafir. Mengingkar memang mereka. Tapi ini syirik ini bercabang dua. Dia ngaku Islam, ngaku keturunan Islam. Tetapi mereka minta sama jin. Nah, hati-hati. Banyak sekali zaman sekarang ini. Ya, kadang-kadang ya maaf ini berpenampilan kadang-kadang seperti ustadz dia. Tapi dia pakai jin. Banyak. Nah, jadi hati-hati sahabat-sahabat sekalian. Ya. Nah, bagaimana solusinya ini dia? Mintalah kepada Allah, semoga hujan diturunkan atau curah hujan dialihkan ke tempat lain. Begitu caranya. Minta kepada Allah. Kalau kemarau panjang, ya kita kekeringan. Mintanya kepada Allah. Ada caranya. Dan ada orang yang memang Allah berikan istimewa secara syariat. Begitu. Nah, ketika hujan kita ada hajat tertentu, minta kepada Allah agar hujan itu dialihkan ke tempat yang lain. Nah, mari kita lihat dasarnya, dalilnya ya. Ini hadis, perhatikan. Kita baca hadisnya supaya mendapat berkah. Ya, tabarruk. Jadi sedikit saya sampaikan ada sejarah bahwa Imam Malik ya radhiyallahu anhu ketika asistennya datang, ada apa kata Imam Malik? Ada orang bertanya tentang apa? Tentang hukum. Nah, Imam Malik keluar dengan pakaian biasa. Tetapi satu ketika ada orang datang. Nah, mau tanya apa? Mau nanya hadis. Maka Imam Malik pakai baju yang bagus. Pakai yang rapih dia. Berdandan dulu. Sebab apa? Akan melafazkan hadis. Ayat dan hadis. Karena hadis ini mulia dia. Keluar dari lisan Nabi. Nah, sekarang kita baca, kita dengarkan. Mari kita lihat. An Anasin ibni Malikin anna rajulan dakhalal masjida yaumal jumu'ati min babin kana nahwa daril qada wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhtubu fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman thumma qala ya Rasulullah halakatil amwalu wan qata'atis subulu fada'allaha yughithuna farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma aghithna
Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Qala Anasun wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin wa ma bainahuma wa baina sal'in min baitin wala darin. Qala fatola'at min waraihi sahabun mithlul tursi falamma tawassa totis sama'a intasyarat thumma amtorot fala wallahi ma ra'aina syamsa sittan. Mari kita lihat artinya. Dari Anas bin Malik bahwa ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat dari pintu yang menghadap Darul Qadha, rumah Umar bin Khattab. Saat itu Rasulullah SAW sedang berdiri menyampaikan khutbah. Orang itu lalu berdiri menghadap kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah habis dan jalan-jalan telah terputus. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan buat kami." Anas bin Malik berkata, maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kami hujan." Anas bin Malik melanjutkan, "Demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan, baik yang tebal maupun yang tipis. Juga tidak di antara tempat kami dan bukit itu rumah atau bangunan satupun. Tiba-tiba dari bukit itu tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah-tengah langit, awan itu pun menyebar, lalu turunlah hujan." Anas bin Malik berkata, "Demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Hujan terus." Nah, ini ketika musim kemarau panjang, salah seorang sahabat minta kepada Rasulullah agar Rasulullah berdoa kepada Allah. Lalu Rasul berdoa, angkat kedua tangannya, "Turunkan hujan kepada kami," sampai 3 kali. Maka hujan pun turun, awan datang memencar, hujan turun lebat. Selama 6 hari tidak ada matahari. Tuh, lanjutan hadisnya kita lihat. Tsumma dakhala rajulun min zalikal babi fil jumu'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaktubu fastaqbalahu qa'iman faqala, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul fad'allaha yumsikha anna." Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi tsumma qala, "Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wa zirabi wa butunil audiyati wa manabiti syajari." Qala fa'aqala'at wa kharajna namsi fi syamsi. Nah, mari kita lihat artinya. Kemudian pada hari Jumat berikutnya, ada seorang laki-laki masuk kembali dari pintu yang sama, sementara Rasulullah SAW berdiri menyampaikan khutbahnya. Orang itu lalu berdiri menghadap beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa, jalan-jalan pun terputus. Maka mintalah kepada Allah agar menahan hujan dari kami." Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan janganlah membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas bukit, dataran yang tinggi, di jurang-jurang yang dalam, serta pada tempat-tempat tumbuhan dan pepohonan." Anas bin Malik berkata, maka hujan pun berhenti, lalu kami keluar berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi ada solusi dalam Islam. Nah, kalau kemarau panjang, lakukanlah sholat istisqa, minta hujan. Tuh. Kalau hujan terus, ada kebutuhan sesuatu, berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar hujan itu berhenti atau dialihkan ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, kepada pohon-pohon yang memang membutuhkan itu. Tuh, kalau ada hajat tertentu. Nah, ini dia, jelas sekali. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kita lihat ya. Meminta kepada Allah, meminta kepada selain Allah, hukumnya adalah haram. Perbuatan syirik yang dapat membatalkan keimanan dan menghapuskan seluruh amal soleh. Nah itu. Walau asyraku
lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, hapus amal mereka semua. Tuh kalau minta kepada selain Allah, terutama minta hujan atau minta berhentinya hujan. Kalau minta kepada selain Allah, itu syirik hukumnya. Nah, Islam itu ya, Islam is the solution of all problems. Islam itu adalah memberikan solusi semua problem kehidupan. Ada semua. Ada dalam Islam. Jangan khawatir, lengkap Islam itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kusempurnakan Islam untukmu, kata Allah. Tidak ada yang terkurang sedikit pun. Semua sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Kemudian ijtihad atau ijma' sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in. Ada semua. Itu dalam Islam. Nah, dan ada ahlinya di sana. Nah, datanglah kepada ulama, mintalah nasihatnya dan mintalah untuk didoakan ya kepada Allah atas segala hajat kita. Nah, oleh karena itu datang kepada ulama. Ya, datangilah ulama yang betul-betul ya, yang lurus. Wahai Pak ulama, kita ada hajat besar ini. Nampaknya ini cuacanya agak mendung-mendung. Tolong mintakan kepada Allah agar dialihkan hujan itu. Bisa. Ada ulamanya. Nah, ada ulamanya. Bisa. Kalau antum mau ya hubungi kami. Banyak. Ya teman-teman banyak yang bisa di situ dia. Yang memang kita tahulah lurus akidahnya. Jadi mintanya kepada ulama. Minta tolong doakan kepada Allah. Gitu. Tetapi berhati-hatilah ya, karena banyak ulama-ulama yang su. Memang begitu kata Nabi, ulama terbagi dua. Ada ulama hasan, ada ulama su. Ulama yang hasan, ulama yang baik. Ulama su, ulama yang buruk. Nah, bagaimana kita membedakannya? Ya, sebetulnya gampang. Kalau ulama yang hasan itu, yang selalu dia berada pada jalur Al-Quran dan Sunnah. Serta penjelasan para ulama-ulama soleh terdahulu. Salafus soleh. Nah, adapun yang su, itu yang menyimpang lah. Yang menyimpang dari itu dah masuk namanya. Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai kita terjebak kepada ulama yang su. Nah, bertanya dan bergaulah, mengajilah kepada ulama-ulama yang hasan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya Allah yang mengetahui tentang kebenaran yang hakiki. Tapi walaupun begitu, nah kita sudah berusaha ya. Kami sudah berusaha untuk menyampaikan dalil-dalilnya. Ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam tema yang berikutnya. Kurang lebihnya, saya minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Apa yang benar, itu semua datang dari Allah. Apa yang salah, itu adalah kekeliruan saya. Ya, kelemahan saya. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.